memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya teman-teman. Dari doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita pada siang hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kenapa kita perlu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Karena Angkat tangan ya yang bisa. Ya Mbak Fia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus seperti orang Indonesia, harus punya ideologi nasional, harus menerapkan Pancasila. Ada yang mau menambahkan? Oh ya Mbak harus dulu. Kalau menurut saya kan Pancasila itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh para terdahulu. Nah itu pasti kan sudah dirancang sebaik mungkin. Nah kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari pasti juga hasilnya nanti akan baik seperti itu. Baik, bagus banget terus. Ayo Dara. Kalau menurut saya kan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Jadi Pancasila itu memang ada untuk sebagai panutan seluruh warga negara. Jadi melakukan sesuatu harus berlandaskan Pancasila itu. Seperti itu. Nah, jawaban kalian itu udah keren-keren semua ya, udah bener semuanya. Kita lanjut ke materi langsung ya. Iya Ibu. Nah, yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Gimana sih Pancasila sebagai dasar negara itu? Jadi Pancasila menjadi dasar negara Indonesia itu berarti semua aturan hukum, kebijakan pemerintah dan tata kehidupan berbangsa harus bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi seperti yang sudah dijawab oleh Dara tadi sangat benar ya. Jadi semua hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia itu harus berlandaskan oleh Pancasila. Selanjutnya, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi arah bagi pemerintah dalam membuat keputusan serta menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berperilaku. Pancasila juga berfungsi sebagai fondasi yang menjaga negara tetap stabil, adil, dan selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita selain harus mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, kita juga harus mengamalkan ya sila-sila Pancasila, misalnya kemanusiaan. Bisa beri contoh nggak kalau kemanusiaan itu seperti apa? Mbak Zona mungkin? Kemanusiaan yang benar-benar Ya. Nah itu kayak misal ada yang kulitnya gelap sama lebih cerah gitu. Nah itu tuh nggak dibedain gitu loh Bu. Bener banget. Terus ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Mbak Lairi yang ini Persatuan Indonesia coba itu apa? Ya silakan Mbak Lairi, apa untuk pengamalan sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila pengalamannya seperti menjaga kerukunan antar teman, terus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya benar banget ya Mbak. Terima kasih ya jawabannya teman-teman semuanya. Sama Ibu. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan arah dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi pedoman moral bagi masyarakat. Dengan ideologi ini, Indonesia mampu tetap bersatu dalam perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi, suku, agama, dan budaya itu disatukan oleh Pancasila ya, anak-anak semuanya. Iya. Jadi bisa bayangin nggak kalau Indonesia itu nggak ada Pancasila sebagai pedoman berbangsanya, itu seperti apa kira-kira? Rusak, nggak ada aturan itu. Rusak Bu. Ya, benar sekali. Nah selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi dapat dilihat dari 3 tingkatan nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu gimana sih? Jadi nilai dasar itu sebagai prinsip utama seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Jadinya itu prinsip utama
pertama itu ya sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya nilai instrumental, yaitu bentuk aturan atau undang-undang. Selanjutnya nilai praksis, yaitu tindakan sehari-hari. Misalnya tindakan sehari-hari kita yang dapat mencerminkan tindakan kita dalam pengamalan Pancasila. Nah, kemudian Hamamayu Hayuning Bawono sebagai nilai kejakartaan. Seperti yang diketahui, filosofi Hamamayu Hayuning Bawono berarti menjaga, memperindah, dan menyelaraskan kehidupan. Nilai ini mengajarkan pentingnya hidup rukun, sopan santun, peduli lingkungan, dan menjaga keharmonisan dengan sesama. Darah, kira-kira tahu nggak kenapa Hamamayu Hayuning Bawono selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Karena di filosofi Hamamayu kan artinya menjaga, memerintah, dan menjalankan kehidupan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi yang mana sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, jadi selaras Ibu. Gitu. Benar banget. Terima kasih Dara atas jawabannya. Jadi benar ya seperti yang udah disampaikan sama Dara tadi, prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya tuh nilai welas asih dalam Pancasila itu sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan itu sila keberapa? Kedua. Atau sikap rukun yang sesuai dengan sila persatuan, yaitu sila ketiga. Dengan memahami filosofi ini, siswa belajar bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi penguat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan Pancasila dan Hamamayu Hayuning Bawono. Pertama yaitu sila kedua. Sila kedua berbunyi apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Nah, keterkaitannya yaitu welas asih dan tidak saling menyakiti sesama. Ada yang bisa memberi contoh lain? Ayo Bu. Oke, Dara. Nilai kemanusiaan itu toleransi. Betul sekali. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, contohnya yaitu guyub rukun. Selain guyub rukun tuh ada nggak yang bisa kasih contoh lagi? Oke, Pak Wanita. Gotong royong. Benar sekali. Selanjutnya. Oke, Pak Laini. Persatuan Indonesia itu contohnya mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Benar, sangat bijak yaitu. Selanjutnya yaitu Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini keterkaitannya yaitu seperti yang dapat dilihat, yaitu musyawarah serta tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu ya, kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Selanjutnya sila kelima yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu berarti adil serta tidak merugikan orang lain. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan contoh penerapan dalam kehidupan di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dan Hamamayu Hayuning Bawono dapat dilakukan melalui tindakan sederhana namun bermakna. Ada yang tahu nggak tindakan yang sederhana namun bermakna itu? Saya Oke, Mbak Lutfi bisa sebutkan. kalau tindakan yang bisa kita lakukan di sekolah terkait dengan Hamamayu Hayuning Bawono itu salah satunya tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, karena itu termasuk upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti konsep dasar Hamamayu Hayuning Bawono. Benar sekali, jawabannya sangat bijak ya. Siswa juga dapat menjaga kebersihan kelas seperti yang dapat dikatakan oleh Mbak Lutfi tadi, bersikap sopan kepada guru serta teman-teman. Nggak hanya guru sama teman-teman ya, tapi kita harus menghormati dan bersikap sopan kepada warga sekolah lainnya seperti kepada tukang kebun. Kita harus sopan kepada Bapak Satpam,
dan bukan teman-teman. Kalian harus berupaya menghindari perundungan. Sekarang kan virus ya perundungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekali. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah sering ikut gotong royong dan apa kerja bakti di sekolah itu sudah sering ikut apa belum? Sudah siap Jumat. Oh ya, perlu diingat ya untuk besok hari Jumat kalau ada yang enggak ikut kerja bakti membersihkan sekolah, maka akan ibu kasih tugas sendiri. Itu tadi yang materi kita pada hari ini. Selanjutnya ibu mau kasih tugas kelompok 22. Nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya itu setiap kelompok mencari keterikatan Pancasila dengan nilai-nilai kejogjakartaan. Tadi kan Harmai Handini Bawono. Biasanya ada nanti yang Sangkan Paraning Dumadi, ada lagi yang bisa Golek. Ya, nanti setiap kelompok cari itu ya, serta disebutkan contoh kegiatannya itu apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak. Baik, sekarang kita refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang bisa ini enggak buat refleksi apa sih yang kita pelajari pada siang hari ini? Mbak Dara kayaknya bisa. Mungkin kan karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, sebagai pandangan hidup warga Indonesia, tapi selain Pancasila juga ternyata ada nilai kejogjakartaan yang dapat menjadi landasan juga seperti nilai Harmai Handini Bawono. Jadi kedua hal tersebut dapat selaras dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali apa yang telah disampaikan Dara tadi. Jadi Pancasila dasar negara kita ini sangat selaras dengan nilai-nilai kejogjakartaan, khususnya Harmai Handini Bawono. Seperti nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, seperti gotong royong, bersikap sopan, dan menghargai orang lain. Jadi buat murid-murid semuanya, kalian harus terus berbuat kebaikan dalam hal-hal kecil dan dalam hal-hal yang bersifat sederhana tadi, namun tetap bermakna, serta tetap semangat belajar dan menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.